Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha Rahmat Ramadhani dengan NIM 254039198 dari kelas MBSF. Mohon izin Bapak, saya ingin menjelaskan materi saya tentang koordinasi dalam organisasi. Untuk pengertian koordinasi secara umum, koordinasi adalah progres mengatur, mengintegritas, dan menyelaraskan berbagai kegiatan dalam suatu organisasi agar semua bagian dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Dan beberapa pengertian menurut ahli, ini ada 3 ya Bapak, saya bacakan salah satunya saja. Untuk dari Terry 2003, koordinasi adalah usaha untuk menyatukan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai kegiatan dalam organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efisien. Untuk penerapan koordinasi dalam kehidupan itu ada yang di sekolah, keluarga, tempat kerja, dan masyarakat. Untuk yang di sekolah, koordinasi antara guru, siswa, dan pihak sekolah dalam kegiatan belajar ataupun acara sekolah. Dan untuk di keluarga, pembagian tugas antara keluarga agar kegiatan rumah tangga berjalan dengan lancar. Dan untuk di tempat kerja, koordinasi antar bagian agar pekerjaan saling mendukung. Dan untuk yang terakhir, di masyarakat, kerjasama antar warga atau gotong royong dan pengurus dalam kegiatan sosial. Untuk tujuannya ada 6. Yang pertama, menyatukan tujuan dan tindakan agar setiap individu atau bagian pekerja menuju sasaran yang sama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Untuk yang kedua, menghindari tumpang tindih atau konflik dengan koordinasi pembagian tugas menjadi jelas sehingga tidak ada pekerjaan yang dilakukan 2 kali atau terjadi perebutan tanggung jawab. Jadi tidak ada pekerjaan yang menggantung satu sama lain Bapak. Seperti si A itu, ini contoh ya Bapak, si A itu tidak bekerja tapi mengandalkan si B, seperti itu. Untuk yang ketiga, meningkatkan efisien dan efektivitas kerja. Semua kegiatan diatur agar sumber daya, waktu, dan tenaga digunakan sebaik mungkin. Itu nomor 3 sudah jelas ya Bapak. Itu yang nomor 4, membangun kerjasama yang harmonis. Koordinasi menciptakan hubungan yang baik antar individu dan antar bagian, sehingga suasana kerja menjadi lebih kompak. Untuk yang kelima, memudahkan pencapaian tujuan organisasi karena semua unsur bekerja dengan selaras dan saling mendukung untuk tujuan yang mudah tercapai. Untuk yang terakhir, nomor 6, menyesuaikan perubahan dan menghadapi hambatan dengan koordinasi yang baik. Dan untuk tipe-tipe koordinasi itu ada koordinasi vertikal, horizontal, formal, informal, dan internal dan eksternal. Jadi ada 6 ya Bapak. Untuk koordinasi formal adalah koordinasi yang dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai dengan struktur yang berlaku. Artinya, setiap kegiatan atau komunikasi dilakukan mengikuti prosedur dan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Untuk koordinasi informal, Untuk koordinasi informal adalah koordinasi yang dilakukan secara tidak resmi atau di luar jalur formal organisasi. Biasanya terjadi melalui komunikasi langsung, spontan, atau fleksibel untuk mempercepat penyelesaian masalah atau menjalin hubungan yang baik. Dan untuk yang ketiga, koordinasi internal. Koordinasi internal adalah koordinasi yang dilakukan di dalam lingkungan suatu organisasi atau instansi, yaitu antara pimpinan dan bawahan atau antar bagian dalam satu lembaga yang sama. Dan untuk koordinasi eksternal adalah koordinasi yang dilakukan antara satu organisasi dengan organisasi lain atau pihak luar yang memiliki hubungan kerjasama, seperti mitra kerja gitu Bapak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, koordinasi adalah proses menyatukan dan menyelaraskan berbagai kegiatan dalam organisasi agar semua bagian secara teratur, efisien, dan menuju tujuan yang sama.
Melalui koordinasi, dalam suatu individu atau bagian dapat saling mendukung, menghindari tumpang tindih tugas, serta menciptakan kerjasama yang harmonis. Dengan demikian, koordinasi menjadi kunci utama untuk keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang secara efektif dan terarah. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.